Wah, akhirnya kamu mau jogging juga tuh. Seumur-umur baru kali ini kamu bersedia jogging pagi. Dengan headphone terpasang di kuping, kamu pun siap menjalani olahraga berat ini. Tapi sesampainya di luar rumah, kok tubuhmu terasa ringan banget ya? Awalnya sih enak-enak aja, karena larimu bisa ngebut. Tapi lama-lama kamu jadi sadar. Gerakmu sangat cepat dan tubuhmu super duper ringan. Rasanya udah kayak melepas ransel berat yang selama ini kamu gendong. Karena larimu makin ngebut, seakan-akan kamu punya kekuatan super. Tapi orang lain pun gak kalah cepat. Saat di depanmu ada genangan, kamu langsung melompat. Wow, lompatanmu ternyata bisa sejauh dan setinggi itu. Aneh bin ajaib. Karena kaget, kamu langsung tersungkur. Loh, badanmu kok nggak lecet-lecet? Tanahnya bisa membal atau gimana nih? Kamu langsung mematikan musik di ponselmu dan beralih mendengarkan radio. Semua saluran berita melaporkan gravitasi di seantero bumi telah turun setengah kalinya. Karena gravitasi, kita bisa tetap menapak di tanah dan tidak terbang ke angkasa. Gaya gravitasi juga bikin planet kita mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Semua benda yang berbobot akan terasa berat karena punya gravitasi. Tapi entah gimana ceritanya, inti bumi mengalami perubahan sehingga massa bumi jadi turun. Makanya gaya gravitasinya juga berubah. Banyak orang terlihat sumringah saat menyaksikan fenomena ini. Lompatan mereka jadi 2 kali lebih tinggi plus lebih jauh. Tubuhmu juga jauh lebih ringan, sehingga lebih gampang dipakai untuk handstand. Itu pun belum cukup, karena kamu belum jadi superhero yang bisa mengangkat mobil. Padahal beratnya sudah berkurang setengah loh. Tapi nggak apa-apa lah. Orang-orang juga makin gampang saat latihan parkour. Berat badan mereka turun, sehingga efek benturan yang diterima juga berkurang. Ekspresi panik yang tadinya menghiasi muka mereka, kini berganti jadi sukacita. Kondisi baru seperti ini bikin kamu sulit bernafas. Udara menjadi lebih ringan. Perubahan gaya gravitasi telah menurunkan tekanan udara hingga setengahnya. Rasanya sudah seperti naik puncak Everest, tapi baru sampai di ketinggian 5000 meter. Udaranya semakin tipis dan sebagiannya melayang-layang di atmosfer. Kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai pusing dan panik. Seakan-akan udara di paru-parumu nggak akan cukup. Kamu juga mulai semakin cemas. Untuk mengatasi masalah ini, kamu perlu bernafas pelan-pelan dan tenang. Tuh kan, lambat laun kamu akan tenang kok. Orang lain juga mulai membiasakan hidup seimbang tanpa tergesa-gesa. Stres pun hilang dan kalian bisa lebih menikmati hidup. Para ilmuwan mulai membuat masker oksigen yang unik. Saat kamu memakainya sambil menarik nafas dalam-dalam, filter khusus langsung menekan molekul oksigen. Kemudian, udaranya jadi lebih padat. Setelah puluhan tahun, kalian akan bisa bernafas tanpa masker karena sudah terbiasa dengan kondisi baru. Muncul juga generasi baru yang paru-parunya sudah bisa beradaptasi. Atmosfer bumi kian luas, langit terlihat menjulang dan berubah jadi lebih gelap. Satelit yang dulu mengelilingi bumi di orbitnya mulai terlihat di atmosfer. Tapi, objek ini masih tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ribuan satelit terus berkobar dan sejumlah puing luar angkasa bisa lolos dari perisai atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan meteor mulai terjadi. Sampah antariksa menghujani rumah, jalan, pepohonan, dan kendaraan. Kalian berlindung di stasiun bawah tanah dan basement sambil menunggu kondisinya membaik. Saat keluar ke permukaan tanah lagi, kalian cuma bisa terheran-heran menyaksikan hamparan langit. Posisi bulan telah berubah dan perlahan menjauhi bumi. Nggak lama lagi, satelit alami kita ini akan benar-benar hilang. Planet kita telah berubah seperti bola berat yang diliputi selimut tebal berupa gravitasi. Di bawah bumi, bentuknya menekuk karena tertekan oleh beratnya. Kalau objek ringan dimasukkan ke selimut ini, bumi akan membuatnya bergulir. Tapi kalau geraknya sangat cepat, objek ini akan berputar di tepinya, nggak sampai meluncur ke tengahnya. Dengan kecepatan ini, bulan nggak akan menabrak bumi, tapi malah menjauhinya. Saat gravitasi menurun, ukuran selimut ini akan jadi 2 kali lebih luas. Dengan kecepatan rotasinya, bulan bisa keluar dari medan gravitasi bumi, kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada masa ini, kita masih bisa sih mengamati bulan yang terbang bebas melalui teleskop, atau mungkin meteorit akan menabraknya juga, nggak ada yang tahu pasti. Atau kemungkinan, bulan akan mendekati planet lain yang gravitasinya lebih kuat, lalu mengorbitnya sebagai rumah baru. Kemungkinan juga, bulan tetap ada di
posisinya, tapi kecepatan geraknya lebih lambat. Meski begitu, pasang surut di bumi akan lenyap, sehingga permukaan laut akan tetap sama. Lautan juga mengalami perubahan saat berada di air. Tubuhmu lebih mudah digerakkan, sehingga berenangmu lebih cepat. Sembari jogging menyusuri pantai, kamu juga bisa menikmati indahnya percikan air ke segala penjuru dalam gerakan lambat. Ombak juga menerpa bibir pantai dalam gerakan lambat. Berat mobil, pesawat, dan kapal kian ngedrop, sehingga bisa lebih irit bahan bakar. Dengan bahan bakar yang terisi full, kamu bisa berkendara 2 kali lebih jauh. Pengiriman bahan bakar juga makin mudah, dan konsumsi energi di industri penerbangan ikut terpangkas. Harga bensin jadi lebih murah. Penurunan gravitasi telah mendorong upaya pengembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Manusia jadi lebih mudah keluar dari orbit bumi. Saat musim dingin, kamu menyusuri jalan bersalju. Kepingnya melayang-layang di udara karena geraknya sangat lambat. Begitu kakimu menginjak salju lagi, kamu baru nyadar kalau aktivitasmu ini sangat sulit dilakukan. Berat badanmu turun, dan tekanan kakimu di permukaan es menjadi 2 kali lebih lemah. Saat meluncur, tubuhmu akan sulit dihentikan. Meski sering jatuh, kamu nggak akan terluka. Saat angin kencang pun, tubuhmu sulit berdiri tegak, dan saat melompat, kamu akan bisa terbang. Gaya gesek antara roda kendaraan dengan aspal juga makin parah. Jadi, pengendara sudah nggak bisa ngerem mendadak. Mobil akan terus meluncur meski rodanya sudah berhenti. Karena inilah, mulai diberlakukan batas kecepatan maksimum yang terbaru. Kamu masih bisa menikmati kekuatan super dan lompatan mantulmu. Tapi setelah beberapa generasi, tubuh manusia terus berevolusi dan beradaptasi pada kondisi baru. Manusia dan hewan akan terlahir lebih tinggi dan lebih besar. Macan garang seukuran truk berkeliaran di jalanan kota. Flamingo sejumbo pesawat terbang tinggi di angkasa cerah. Dan yang bikin ngeri, ukuran serangga juga ikut membesar. Kecoa biasa kini bisa tumbuh sampai sebesar mouse komputer. Tarantula juga bisa tumbuh sampai 2 kali ukuran telapak tangan orang dewasa. Sementara itu, tubuh semua makhluk hidup menjadi lebih ringan. Manusia semakin elegan dan lincah. Tulang dan otot kita terus meregang. Strukturnya juga berubah. Tubuh kita jadi lebih ramping dan halus. Aliran darah makin lambat, sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja otak. Hal ini nggak akan berlangsung lama kok. Suatu hari nanti, tubuh kita akan terus berkembang. Otak kita makin besar dan koneksi antar sel sarafnya semakin banyak. Paru-paru menjadi lebih peka dan besar. Lalu, kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Semua gadget dan material dikembangkan sesuai dengan kondisi di zamannya. Cangkir, pensil, piring, ponsel, dan gadget lain makin ringan dan rapuh. Orang biasa pun yang hidup di dunia seperti ini akan merasakan pengalaman seperti jadi superhero. Dinding dan pintu akan mudah mereka jebol. Batu bata juga gampang dipatahkan dengan tangan kosong. Orang baru nggak akan bisa menandingi kekuatanmu kok. Tapi perawakanmu kelihatan kecil dan kurang fleksibel menurutnya.